favorit sampai dengan saat ini kopi susu. Kenapa dong alasannya? Nggak tahu ya, karena kebanyakan customer di sini perempuan ya. Perempuan kan suka yang manis gitu, makanya yang lebih up itu kopi susu di sini. Range harga kopi susu itu aku pasarkan di 18 sampai 23 ribu. Target utamaku mahasiswa sebenarnya, karena kan ya lokasi deket banget di belakang Universitas Indonesia, makanya target utama adalah mahasiswa. Pertama jalur ya, jalur ini kan berdekatan dengan kos-kosan mahasiswa, berdekatan dengan kampus, banyak kampus di sini, makanya aku pilih di Kukusan Beji Depok. Modal yang besar nggak juga, tergantung kebutuhan sebenarnya. Tergantung aku modal utama di 100 juta sampai 200 juta. Tapi berbeda dengan roastery. Kalau roastery itu modalnya agak tinggi karena kan kita harus investment mesin roasting dan itu kan rata-rata di 90 juta sampai dengan 200 juta seperti itu. Rasa takut pasti, tapi namanya usaha kita kan harus menjalankan. Kalau kita nggak menjalankan itu, kita kan nggak akan tahu ya Mbak, gimana caranya sih kita menangani masalah, kita menciptakan solusi. Nah makanya orang pengusaha itu gambling sebenarnya. Tapi ya aku rasa aku mempunyai optimisme lah untuk menggapai itu semua kayak gitu. Untuk buka coffee shop, aku basicnya nggak ngerti kopi, karena aku basicnya karyawan ya, Banker ya? Bankers. Aku dulu belajar kopi ya dengan berjalannya waktu aja, dengan membuka coffee shop, membuka kedai ini, aku bertemu dengan orang-orang kopi profesional, aku diberikan masukan dari customer, juga itu yang membentuk aku, dituntut aku harus bisa untuk belajar tentang kopi kayak gitu. Yang ngajarin sebenarnya otodidak ya, dari pengalaman-pengalaman. Aku sebelumnya beberapa kali bangkrut usaha yang lain pernah. Nah, Udah pernah usaha apa ini sebelumnya? aku dulu pernah usaha, dulu kan booming keripik Maici. Oh iya betul. Aku pernah jadi jenderal Maici di Depok, ya kan dulu kan namanya Maici itu kan kita disamperin customer kan waktu zamannya Twitter gitu. Nah sebelumnya juga pernah usaha sablon, nah itu aku pernah bangkrut juga di sablon. Tentunya dengan gimana cara kita menyikapi customer itu. Misalnya customer itu komplain ya, kita harus memenuhi komplainnya dia, memenuhi dia maunya apa nih kita dengarkan ya. Nah untuk menjaganya ya itu komunikasi, intinya kita itu harus komunikatif seperti itu. Untuk barista itu silih bergantinya karyawan itu memang cepat ya, karena kan mereka itu ada yang barista nakal ya, dia nggak menjaga amanahnya, misalnya dia mengambil uang atau mengambil barang, itu pernah aku punya pengalaman seperti itu. Komunikasi ya, intinya komunikasi dengan karyawan itu kan harus kita bangun, gimana caranya kita membuat karyawan ini betah gitu. Walaupun dia punya kesalahan, kita juga nggak harus terus ngomelin dia gitu. Ya kita gimana caranya kita mendidik mereka untuk menjadi karyawan yang baik. Caranya nggak bisa keras sih sebenarnya. Kita harus ngasih tahu pelan-pelan dan juga kita harus menuntun mereka supaya menjadi benar, supaya menjadi baik kayak gitu.
dari mulut ke mulut untuk reseller itu, dan dari Instagram itu reseller itu mengetahui bahwa kita open reseller. Dan biasanya dari teman ke teman itu kan juga punya relasi ya, bahwa 3 Ikat juga open reseller nih gitu. Makanya mereka datang ke sini untuk minta kita supply mereka kayak gitu, Mbak. Kalau endorsement influencer sudah beberapa, tapi yang aku rasakan gini, kalau misalnya produk kita belum up, belum terkenal, itu aku rasa menurutku itu kurang efektif gitu. Karena endorse influencer ini kan dia hanya beberapa circle ya, dengan circle-nya sendiri. Nah, namun kita juga harus tepat nih memilih influencer mana yang bisa membantu kita untuk meningkatkan penjualan kayak gitu. Jadi dibanding sama promosi influencer, promosi dari mulut-mulut itu lebih efektif? Iya, lebih efektif. Karena jaraknya lebih dekat. Kita lebih dekat dengan pengguna, dengan customer kayak gitu. Ini punya berapa karyawan? Aku karyawan punya 5. Itu semuanya Eh, atau ada freelance gitu? 3 part time, 2 yang full time. Terus ada pertimbangan tersendiri nggak buat Kak Dimas milih karyawan? Ada tentunya. Apa aja tuh? Pertimbanganku lebih memilih karyawan part time karena kan mereka lebih beda ya gajinya, lebih rendah gajinya. Nah, karena pertimbanganku untuk biaya operasional, makanya aku lebih banyak ngambil part time.